Waspada HIV mengintai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga alhamdulillah hari ini juga kita bisa kembali di acara podcast Pesta Pora, yaitu Puskesmas Serang Kota Pojok Bicara. Hai, halo pendengar yang setia, kembali lagi di podcast Pesta Pora Puskesmas Serang Kota Pojok Bicara. Dengan insya Allah hari ini kita akan membahas salah satu program kesehatan juga terkait dengan HIV, dengan judulnya Waspada HIV Mengintai Kita, dan temanya tidak ada diskriminasi terhadap ODIP atau orang dengan HIV positif. Dan alhamdulillah hari yang cerah ini kami kedatangan menghadirkan juga, memang diundang salah satu narasumber kita, yaitu klien dengan ODIP, yaitu orang dengan HIV positif. Kalau boleh saya tahu siapa nama adiknya? Nama saya Budi, umur saya 25 tahun, tinggal saya di Kota Serang. Iya. Pekerjaannya kira-kira apa ya? Saya nggak kerja. Oh, nggak kerja. Oh, alhamdulillah. Selamat datang sekali lagi pada Budi Iya. di acara podcast kita Pesta Pora. Semoga tujuannya memang kita memberikan edukasi ya, terkait penanggulangan HIV dan layanan-layanan yang harus diberikan kepada ODIP atau orang dengan HIV positif ya. Direct aja, Budi ya. Iya. Mungkin boleh saya perkenalan, yaitu saya juga salah satu program HIV di Puskesmas Serang Kota, kurang lebih 4 tahun lah membangun program HIV, dan sampai saat ini sekitar 150-160 yang akses ke layanan kami terkait dengan ODIP orang dengan HIV positif. Dan tiap bulan itu progresnya ada kenaikan penderitanya. Semoga dengan adanya edukasi ini, acara podcast yang sederhana ini bisa memberikan pemahaman atau edukasi terhadap pemirsa siapapun dan dimanapun berada yang melihat dan mendengarkan acara podcast ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya ajukan terhadap Budi terkait dengan hal ini. Kira-kira bisa diceritakan awal terkena HIV atau perjalanannya seperti apa ya, kira-kira? Mangga. Awal terkena HIV itu saya kenal aplikasi di HP, di gadget ya, di HP ya. Terus saya kesepian. Oke. Pas kesepian saya download lah aplikasi itu. Pas saya download, saya ketemu lah sama orang itu di sesuatu tempat. Oke. Ketemuan di kafe, terus saya diajak ke kosannya dia. Awal-awalnya mah ngajak kadal doang. Kadal apa sih kadal tuh? Kadal itu pelukan. Oh, pelukan. Oh, jadi aplikasi. Jadi download aplikasi, ya, kenalan gitu. Lantas ketemuan di kafe gitu. Dan akhirnya ngajak ketemuan di mana? Dibawa ke hotel. Bukan, ke kosan. Ke kosan. Iya. Oh, setelah itu saya melakukanlah hubungan yang tidak sepantasnya dilakukan. Melakukan hubungan yang sepantasnya, tanda kutip ya, melakukan itu. Dan itu baru pertama kali begitu memang. Udah banyak sih. Udah banyak. Cuman pas awal-awal itu, pas download aplikasi sama orang itu pas awal pertamanya. Oke.
Apa yang kesan pertama setelah tanda kutip melakukan itu dengan orang tersebut? Ketagihan, terus senyerah, terasa nyaman juga. Rasa nyaman juga. Iya, sama. Karena mungkin terkait kebutuhan seks ya, dan merasa nyaman di situ. Iya, benar. Oke. Setelah melakukan, ya Nagih gitu ya. uh, Ketagihan. Maaf, di waktu melakukan hal tersebut itu pakai pengaman kah? ada yang pakai Dengan orang tersebut, dengan orang yang kita bicarakan ini? awal-awal sih tidak. Tidak. Oh, tidak. Tidak pakai pengaman. Iya. Oke. Kira-kira setelah hal tersebut, apakah masih melakukan hal yang sama dengan orang tersebut atau dengan orang yang berbeda? Beda. Tentunya dari aplikasi juga. Iya, benar. Hampir semua dari aplikasi melakukan dengan orang yang berbeda. Berbeda. Oke. Banyaknya melakukan itu di hotel kah atau di kosan atau di rumah? Ada yang di rumah, kebanyakan sih di kosan. Di kosan. Iya. Oke. Dan tanda kutip kira-kira boleh dikata perkenalannya itu lebih sukanya dengan yang sesama sebaya atau lebih muda atau lebih tua? Yang lebih tua. Yang lebih tua. Karena lebih enak gitu tuh. Oh, lebih enak. Terus Lebih enak, lebih apalagi yang gempal. Oh, yang gempal gitu ya. Ada tipe idamannya Ya, gitu. benar. Karena kan macam-macam orang-orang yang kayak kita ini. Beda-beda tipe. Ya, untuk Budi ini tipenya yang gempal, udah tua. Iya. Terus apa lagi? Yang berbulu. Berbulu. Oh, gitu. Oke nih. Oh, iya. Dan maaf, lebih banyaknya Agus ini ke pergaulannya sama jenis apa lawan jenis? Pergaulan Yang melakukan itu sesama atau lawan? sesama jenis. Sama jenis. Oh, dan memang itu nalurinya ada dari semenjak Dari semenjak umur sekian sekarang, umur 25 Dari tahun. SD. Apa emang dari SD kecil? Dari SD. Dari SD kecil udah mulai ada naluri ke situ. Oke. Dan bisa menyalurkan tersebut mungkin di umur-umur sekian. Iya, benar. Karena tahu ada aplikasi. Benar. Oke. Seberapa sering kira-kira melakukan hal tanda kutip ya? Mungkin tidak terhitung. Tidak terhitung. Iya. Oh, Udah banyak sekali. dan banyak sekali. Dan ada punya pasangan tetap nggak? Biasanya mungkin kalau mungkin maaf dengan lawan jenis ada pacaran dulu kah atau apa gitu? Ya pernah. Pernah pacaran juga? Pacaran juga. Oh, lama berapa lama tuh? Paling 1 bulan, 2 bulan, setahun? 3 bulan. 3 bulan. Selebihnya yang lain-lain itu nggak pacaran? Hanya fun. Hanya fun aja, lebih fun ya? Oh, jadi melakukannya suka sama suka. Oh. Tanda kutip ada nggak yang orientasinya oke, aku dibayar gitu? Ya pernah dibayar juga. Pernah dibayar juga? Oh. Ada yang dibayar dan ada yang kesenangan. Oh, kesenangan. Jadi ada dua, ada yang memang senang dan memang dibayar. Kira-kira kalau boleh tahu kalau dibayar maaf berapa ya? 1 juta, 2 juta atau 100, 200? 100 100. rata-rata segitu. Rata-rata segitu ya. Oh, dan lebih banyaknya di kosan. Iya benar. Oke, di kosan. Nah, sampai saat ini, apakah masih ada keinginan? Oke, saya masih ingin tahu nih statusnya terkait HIV itu siapa yang memberikan kabar itu? Teman. Dari teman. Dari teman. Saya dibawa ke layanan dan langsung dicek. langsung dicek. Dan hasilnya positif. Dan sekarang alhamdulillah udah dapat pengobatan ya. Pengobatan alhamdulillah. Oke. Nah, setelah tahu bahwa positif, apa yang dirasakan? Oh, saya ini Setelah minum obat. enggak, kamu tuh dinyatakan positif HIV. Apa yang dirasakan nih pertama Depresi. kali? Depresi. Oh, mumet gitu apa? Apa hal yang harus saya lakukan?
terlalu bingung ya, Bingung. depresi, Mm-mm. mungkin tidur kepikiran gitu ya. Pikiran juga Berapa lama itu kepikiran sampai gitu? seminggu. Seminggu. Apa yang menguatkan kamu? Oke deh, aku harus berobat. Oke, harus ini. Apa itu latar belakang kamu aqua tuh? Apakah saran dari teman? Apa emang oke aku harus bangkit atau apa? Harus bangkit dan harus sholat juga. Oh gitu. Apa yang siapa yang mendukung ke arah sholat dan kamu harus bangkit? Siapa? Apa dari Teman. saudara kamu? Apa dari Teman. layanan atau dari teman? Dari teman. Ada kontribusinya dari mungkin orang-orang layanan puskesmas memberikan semangat? Ya ada. Ada juga. Seperti Seperti itu. Terus setelah itu dapat obat ya? Alhamdulillah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ada gejala yang muncul efek samping terkait dengan obat? Efek samping sih awal mula doang. Pas Awal minum. mula. Oke. Jadi sekarang aman ya? Tidak ada. Aman. Oke, terkait dengan obat, alhamdulillah udah nyampe sekarang. Ada perlakuan yang nggak mengenakan gitu terkait dengan teman-teman atau siapapun sekeliling kamu atau mungkin dari layanan puskesmas? Alhamdulillah tidak. Nggak ada ya? Nggak ada. Baik-baik aja ya? Mm. Oke. Kira-kira nih terkait dengan acara podcast ini, kamu kan umur masih muda, memang saat ini masih panjang perjalanan hidup ya terkait ini. Apa kira-kira kesan atau pesan pada pemirsa yang mendengarkan podcast ini supaya sedikit memberikan pemahaman atau edukasi bahwa ternyata HIV seperti apa dan apa yang harus dilakukan? Kesan-pesan terhadap pemirsa yang mendengarkan podcast ini. Jangan sampai orang-orang yang pada umumnya tidak terkena HIV. Jangan sampai terkena. Ya. Itu salah satu medianya itu tadi ya aplikasi. Iya, aplikasi Itu jangan sampai kenal gitu ya aplikasi itu. Dan mungkin dari pergaulan ini. Ya, dari pergaulan juga jangan sampai bebas. Hati-hati ya pergaulan itu. Dan bisa semua orang juga bisa terpapar ya, bisa kemungkinan bisa melakukan hal yang sama. Benar. Dengan terkait dengan tadi ya, Iya. kebebasan yang tanda kutip kebablasan gitu maksudnya. Oke. Untuk orang tuanya gimana? Pesan-pesan barangkali yang punya anak atau apa gitu? Untuk orang tua yang punya anak, tolong dijaga, jangan sampai kayak saya. Terkait kasih sayang kali ya. Jangan sampai pergaulan bebas. Benar-benar harus ada kasih sayang. membahayakan anak sendiri. Oke. Kira-kira De Budi ini zaman dulunya waktu ini adalah kasih sayang dari kedua orang tua ada? Dari mungkin bapak atau ibu? Dari ibu doang. Dari ibu doang. Iya. Bapak kurang gitu ya? Bapak kurang kurang. perhatian. Iya, benar. Oke. Karena orang tua pisah. orang tua pisah. Iya. Nah, itu dia ya. Orang tua pisah. Akhirnya ibu Akhirnya ibu yang ngurus. dan ngurus. Jadi daripada- semua keluarga ibu yang ngurus. Bapak pisah. Bapak pisah. Dan kakak juga enggak itu. Pisahnya itu emang pisah cerai apa? Cerai. Emang cerai. Bapaknya menikah lagi gitu. Iya. Ibunya mana enggak ya? Enggak. Tetap. Jadi dari situ ada kayak ada kehilangan kasih sayang seorang Iya, betul. orang tua itu bapak ya, ayah seperti itu ya. Oke, pemirsa, itulah salah satu segemulit cerita narasumber kita. Ternyata pola asuh dan kasih sayang orang tua itu sangat penting dalam ini, sehingga akan menyebabkan menggiring si anak, menggiring karakter anak akan melakukan hal-hal yang buruk karena pengawasan dan pola asuh yang salah. Semoga dengan adanya podcast ini dari narasumber yang cuman sebentar saja ada hal yang kita bisa ambil hikmahnya. Nah, oke, terkait dengan pesan-pesan itu tadi ya, mungkin sekali lagi
sebelum kita tutup ya, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Saya sebagai host, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besar pada narasumber yaitu De Budi ya, yang saat ini bisa hadir dengan undangan kami ya, dan tetap optimis untuk patuh minum obat. Harus selalu. Iya, selalu minum obat dan istiqomah untuk melakukan perintah-perintah Allah ya, dalam ini sholatnya ya, karena memang segala sesuatu yang memutarbalikkan jiwa raga kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum closing statement, ada hal yang menarik menurut kami, yaitu ingatlah, hargailah hidup hari ini ya. Hargailah hidup hari ini, karena kalau hari ini kita tidak hargai atau digunakan yang sebaik-baiknya, besok belum tentu ada jaminan untuk hidup. Oleh karena itu, hargailah selalu hidup hari ini dan berbuat sebaik mungkin, karena besok belum tentu ada jaminan hidup yang Allah berikan kepada kita semua. Terima kasih atas segala kehadirannya, dan sampai jumpa di acara episode berikutnya. Dan jangan lupa Like, subscribe, comment, and like untuk acara ini. Tutupku, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.